Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyatul Maksumah, NIM 2006511000065 kelas 3B dari Prodi PG PAUD. Baik, di sini kita akan menguji sebuah data. Tujuan dilakukannya pengujian data ini untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara penerapan model pembelajaran A dengan model pembelajaran B dari kemampuan matematis siswa. Baik, untuk langkah pertama yaitu kita menuju ke Microsoft Excel. Pada Microsoft Excel, saya sudah memiliki data skor kemampuan matematis siswa. Di sini ada 30 siswa. Lalu ada model A dan model B. Baik, lalu setelah itu kita buka aplikasi SPSS. Di sini sudah ada data view dan juga variable view. Kita klik variable view. Pada kolom pertama, nama, kita ketikkan hasil. Enter. Lalu ketik model. Enter. Lalu pada label kita ketik, pada bagian hasil kita ketik hasil pembelajaran siswa. Enter. Dan pada bagian model kita ketikkan model pembelajaran. Enter. Lalu pada values, pada bagian hasil kita diamkan saja, tetapi pada bagian model kita klik, lalu klik titik tiganya. Pada bagian ini kita tadi memiliki dua model pembelajaran, maka di sini kita klik plus, lalu pada value kita klik tanda 1 untuk model pembelajaran A, model pembelajaran A. Lalu kita tekan plus kembali untuk kode kedua, yaitu model pembelajaran B. Lalu klik OK. Setelah itu kita lihat pada data view. Di sini sudah ada kolom hasil dan kolom model. Kita kembali lagi ke Microsoft Excel. Pada baris siswa pertama, kita ketikkan kode 1, lalu kita copy hingga ke siswa ke-30. Di sampingnya, kita ketik kode 2, lalu kita copy juga sampai ke siswa 30. Sudah, lalu kita beralih ke model A. Di sini model A kita copy semua dengan cara tekan Ctrl C. Lalu kita beralih ke SPSS kembali. Kita paste hasil copy tadi di pada kolom hasil, yaitu dengan cara Ctrl V. Kita kembali lagi ke Excel, kita copy Ctrl C. Kita beralih ke SPSS, kita tempelkan di kolom model dengan cara Ctrl V. Kembali lagi ke Microsoft Excel. Di sini kita beralih ke model B. Kita copy semua dengan cara Ctrl C. Lalu di sini kita tempelkan pada nomor
lanjutan dari model A tadi, yaitu nomor 31 dengan cara Ctrl V. Kembali lagi, dan di sini kita copy yang kode 2. Ctrl C, Ctrl V. Baik. Lalu kita lakukan analyze untuk menguji data normalitas dan juga homogenitas dengan cara klik deskriptif statistik dan pilih yang explore. Lalu di sini untuk hasil pembelajaran kita arahkan ke dependent list, dan untuk model pembelajaran kita arahkan ke factor list. Lalu kita klik plot. Di sini karena kita akan melakukan uji normalitas dan dependen secara bersamaan, maka kita klik normality plots with test. Lalu untuk dependennya kita klik power estimation. Lalu klik continue dan OK. Kita tunggu hasilnya muncul. Baik, ini untuk hasilnya sudah muncul. Di sini kita lihat untuk test of normality. Pada model pembelajaran A, di sini kita lihat signifikannya yaitu 0,20, dan untuk model pembelajaran B signifikannya 0,14. Maka apabila hasil signifikannya ini lebih besar dari 0,05, maka data yang kita uji dapat dikatakan normal. Baik, lalu untuk test of homogeneity of variance, kita lihat pada based on mean. Di sini pada signifikannya yaitu hasilnya 0,006. Maka karena hasilnya 0,006 lebih kecil dari 0,05, maka data ini dikatakan tidak homogen. Baik, lalu kita beralih kembali. Selanjutnya kita lakukan uji independent t-test dengan cara klik analyze, lalu compare means, dan pilih independent sample t-test. Untuk hasil pembelajaran siswa kita arahkan ke test variable. Lalu untuk model pembelajarannya kita arahkan ke grouping variable. Di sini kita klik define group karena di sini tadi ada dua model pembelajaran dengan kode 1 dan 2. Di sini maka tertulis untuk grup 1 yaitu kode 1 dan grup 2 untuk kode 2. Lalu klik continue dan klik OK. Dan ini adalah hasilnya. Maka untuk di sini sudah ada independent sample test. Kita lihat pada apabila data kita termasuk homogen, maka yang kita lihat adalah equal variance assume. Tetapi apabila data kita tidak homogen, maka yang kita lihat adalah equal variance not. Kita lihat pada signifikan. Pada equal variance not, di sini tertera 0,11 dan 0,23. Maka signifikan dari data ini adalah 0,11 dan 0,23 yang mana lebih besar daripada 0,05. Maka jika nilai signifikan to tailorednya lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi karena H0 diterima, maka hasilnya tidak ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran A dan kemampuan matematis siswa yang menerapkan model pembelajaran B. Baik, di sini kita akan melakukan uji Pirate Sample t-test pada data yaitu hasil belajar siswa mata pelajaran bahasa. Di sini sudah ada datanya yaitu 30 siswa dengan kolom pre-test dan post-test. Selanjutnya kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini kita pilih variable view, lalu pada kolom name kita ketik
pretest enter. Terus yang kedua adalah post test. Enter. Lalu pada label kita ketik juga pretest dan post test. Enter. Pada desimal kita ubah menjadi 0. Setelah itu kita kembali ke data view. Di sini sudah ada kolom pretest dan kolom post test. Kita kembali ke Microsoft Excel. Di sini pada kolom pretest kita copy dari nomor 1 hingga 30. Lalu kita copy dengan cara Ctrl C, kembali ke SPSS, lalu kita paste dengan cara Ctrl V. Kita kembali lagi ke Microsoft Excel, ganti dengan kolom selanjutnya yaitu post test. Kita lakukan yang sama yaitu mengcopy. Lalu kita paste dengan cara Ctrl V. Baik, setelah itu kita lakukan uji analisis pirate sample t-test dengan cara kita tekan analyze, lalu pilih compartments dan pilih pirate sample t-test. Kita klik. Untuk pretest kita masukkan pada variabel 1 dengan cara klik panah ke kanan. Lalu untuk post test kita masukkan ke variabel 2 yaitu dengan cara yang sama, tekan panah kanan. Lalu kita klik option, kita pastikan kalau nilai alfanya itu 0,05. Kalau sudah kita klik continue. Lalu kita klik OK. Kita tunggu hasilnya. Baik, ini adalah hasilnya yaitu pirate sample statistik dan pirate sample test. Pada pirate sample statistik di sini pretest rata-ratanya yaitu 73,27, sedangkan untuk post test memiliki rata-rata 76,53. Jadi dari hasilnya ini rata-rata pretest lebih rendah daripada post test. Untuk memastikan data ini signifikan, kita lihat pada tabel pirate sample test. Di sini, pada signifikan mendapatkan hasil 0,10 dan 0,21, yang mana hasilnya ini lebih besar dari 0,05. Maka pada dasar pengambilan keputusan untuk uji pirate sample t-test ini, apabila nilai signifikan two-tailed lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Maka pada data tentang pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya terhadap hasil belajar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia pada siswa kelas 6 SD, yaitu tidak ada perbedaan rata-rata antara hasil belajar pretest dengan post test, yang artinya tidak ada pengaruh penggunaan strategi pembelajaran tutor sebaya dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.